Oke, baiklah anak-anak. Hari ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Dan yang ketiga, kalian bisa menuliskan apa saja nilai-nilai yang ada dalam sila kelima tadi. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran ibu hari ini. Ya, coba ibu tanya dulu. Di sini ada yang tahu apa sih itu kepemimpinan? Ayo, ada yang pernah dengar sebelumnya? Kira-kira, ayo, siapa yang bisa? Kepemimpinan, seperti apa sih kepemimpinan itu? Kalau di sekolah ada nggak pemimpin kita? Ada. Contohnya, kepala sekolah. Nah, berarti kalau di ruang lingkup sekolah, kepemimpinan kita yang di atas kita itu kepala sekolah. Kalau di kelas, siapa pemimpin? Nah, ketua kelas yang pimpin doa tadi, berarti itu pemimpin. Nah, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang ingin kita capai. Contohnya kepala sekolah. Kepala sekolah kita itu kan ingin sekolah kita itu bagus kan? Rapi, bersih. Jadi guru-gurunya tadi harus mengikuti apa yang disuruh oleh kepala sekolah tadi atau pemimpin. Nah, jadi kalau ditanya apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tadi demi kebaikan. Selanjutnya, kalau ibu tanya, kalau di Indonesia kepemimpinan paling tinggi siapa? Presiden. Presiden. Kira-kira kita patuh deh dengan perintah presiden. Apa contohnya? Contohnya, ayo. Apa? Kira-kira kalau kata presiden misalnya beli beras segar, dipatuhi deh.
presiden itu kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itu kita jadi orang baik. Nah, kalau di sekolah tadi contohnya kepemimpinan tadi ya, kepemimpinan kepala sekolah. Adapun sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin, contohnya jujur, adil, tegas terhadap bawahan, terus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itulah contoh-contoh dari penerapan sikap kepemimpinan yang baik. Yang pertama tadi apa? Jujur. Coba ulangi, yang pertama jujur. Yang pertama jujur. Yang kedua mampu bersikap tegas. Maksudnya dengan bawahan itu harus tegas untuk demi kebaikan. Dan yang keempat menerima kritik. Nah, kalau pemimpinnya tadi ada yang salah, dia harus bisa menerima kritikan dari bawahan. Kalau misalnya, Pak, ini salah menurut kami. Nah, si kepala sekolah tadi atau pemimpin harus menerima kritikan, kan, walaupun dia pemimpin. Dan yang terakhir mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah tujuan atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekarang coba perhatikan. Menurut kalian, ini gambar apa? Ayo, pendapat kalian. Tentang apa? Tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di mana kira-kira? Di sekolah atau di kantor? Di kantor. Nah, berarti yang sedang berdiri ini pemimpin dari yang lainnya nih. Nah, inilah contoh gambar dari kepemimpinan di kantor. Selanjutnya ada gambar. Nah, ini gambar apa? Bergotong royong. Nah, ini merupakan penerapan kepemimpinan juga. Kalau kata pemimpin di desa kita, contoh dekat kita, tempat tinggal, kata pemimpin hari ini kita akan adakan gotong royong. Nah, berarti kita tadi harus ikut. Itu berarti kita mematuhi perintah dari pemimpin. Nah, coba sikap apa yang harus kita ada atau kita jalankan dalam gotong royong? Sikap baik. Bekerja bekerja sama juga. Kalau kita tidak bekerja sama berarti bukan bergotong royong. Nah, itu merupakan contoh sikap mematuhi pemimpin di tempat tinggal atau di desa. Nah, selanjutnya yang terakhir, materi terakhir, contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada yang tahu bunyi sila yang kelima apa? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun Pancasila ini merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, ada juga penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling gotong royong tadi. Nah, berarti sikap gotong royong tadi merupakan contoh pengamalan sila kelima. Terus, anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Nah, pernah deh kalian membantu orang tua di rumah? Serius. Nah, berarti itu merupakan pengamalan atau penerapan Pancasila kelima. Kalau ditanya, nah apa sih contoh pengamalan sila kelima? Gotong royong, Bu. Nah, yang kedua tadi membantu orang tua. Dan yang terakhir, orang tua membantu anak belajar, mempersiapkan masa depan anak agar kuat dalam berakhlak mulia. Berarti orang tua juga harus memiliki sikap pengamalan sila kelima tadi, bukan anak saja berarti. Nah, itulah materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, nanti Ibu bagi ini kelompok 1, 2, dan 3. Nanti siapa yang sudah selesai silakan langsung dikubur ke depan ya. Silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya waktu sudah habis silakan dikubur tugasnya ke depan. Terima kasih.
Dua jari. Ayo. Ada tidak? Coba. Adila.